Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusril Mahendrata Sofyan dari kelas 12A. Teman-teman tahu tidak kenapa gelombang radio dapat mentransmisikan sinyalnya pada jarak yang sangat jauh? Penasaran? Mari kita bahas tentang radiasi gelombang elektromagnetik. Nah, apakah kalian tahu apa sih gelombang elektromagnetik itu? Radiasi gelombang elektromagnetik adalah paparan atau radiasi yang bersumber dari gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak membutuhkan medium untuk merambat. Gelombang ini tersusun atas medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus. Medan listrik berubah-ubah secara sinusoidal. Perubahan medan listrik akan menimbulkan magnet. Karena medan listrik berubah secara sinusoidal, maka medan magnet yang dihasilkan juga sama, begitu pun seterusnya. Peristiwa ini akan terus berlangsung dan merambat sampai ke tempat yang sangat jauh karena usikannya berupa perubahan medan listrik atau perubahan medan magnet, maka gelombangnya dinamakan sebagai gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik memiliki beberapa jenis. Yang pertama adalah gelombang radio. Gelombang radio adalah salah satu jenis radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang dalam spektrum elektromagnetik lebih panjang dari radiasi inframerah. Panjang radio adalah 1 mm sampai 100.000 km. Rentang frekuensi gelombang radio mulai dari 30 GHz sampai 3 Hz. Adapun manfaat dari gelombang radio adalah pancaran sinyal untuk ponsel, siaran radio amatir, siaran televisi, transmisi navigasi jarak jauh, dan sebagai alat bantu komunikasi pesawat dan kapal. Adapun dampak dari radiasi gelombang radio yaitu kerusakan jaringan pada tubuh, meningkatkan risiko kanker, dan luka bakar. Yang kedua adalah gelombang mikro. Gelombang mikro adalah gelombang elektromagnetik dengan frekuensi super tinggi, yaitu berada di atas 3 GHz. Jika gelombang mikro diserap oleh sebuah benda, akan muncul efek pemanasan pada benda tersebut. Panjang gelombang 1 cm hingga 1 meter. Adapun manfaat gelombang mikro yaitu pemanas makanan di microwave, untuk komunikasi pada teknologi radar, menganalisis struktur atomik dan molekul, memandu pendaratan pesawat, dan mendeteksi keberadaan suatu objek. Adapun dampaknya yaitu kehilangan memori, ketidakmampuan belajar, dan ADHD. Yang ketiga adalah gelombang inframerah. Gelombang inframerah adalah radiasi elektromagnetik dari panjang gelombang lebih panjang dari cahaya tampak, tetapi lebih pendek dari radiasi gelombang radio. Panjangnya 750 nanometer sampai 1 mm dan rentan frekuensi 400 THz sampai 300 GHz. Manfaatnya membersihkan darah, memperbaiki tekstur kulit, mencegah rematik karena asam urat yang tinggi, dan dampaknya adalah panas atau rasa terbakar pada permukaan kulit dan risiko katarak. Selanjutnya ada gelombang cahaya tampak. Cahaya tampak adalah gelombang elektromagnetik yang dapat terlihat oleh mata kita seperti merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Panjang frekuensinya 390 nanometer sampai 75 nanometer. Rentan frekuensi 770 THz sampai 400 Hz. Manfaatnya sebagai sinar laser yang digunakan pada bidang telekomunikasi, menyiarkan suara, gambar, atau sinyal melalui serat optik. Dan adapun dampaknya yaitu dapat penuaan kulit dan kerusakan pada DNA. Selanjutnya ada sinar X. Sinar X merupakan suatu bentuk radiasi elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang sangat pendek, yaitu berkisar antara 0,01 nanometer sampai 10 nanometer, dan memiliki frekuensi antara 1016 Hz hingga 1021 Hz. Manfaatnya digunakan sebagai foto ronsen, CT scan, mendeteksi keretakan atau cacat pada logam, dan dampaknya yaitu sindrom radiasi akut seperti pingsan, keguguran, kerontokan pada rambut, dan bisa terjadi pendarahan, dan lain-lain. Yang keenam ada sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet adalah radiasi gelombang elektromagnetik yang berasal dari matahari. Sinar ini tidak bisa dilihat oleh mata, namun beberapa hewan seperti lebah,
burung, dan kupu-kupu bisa melihat sinar UV dengan jelas, memiliki panjang gelombang 10-40 nanometer dan rentang frekuensi 30 Hz sampai 750 THz. Manfaatnya sebagai sumber vitamin D, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, memperbaiki kualitas tidur, mengurangi resiko kanker, mencegah depresi, dan adapun dampaknya membuat kulit gelap dan kusam, merusak rambut, merusak mata, merusak sistem kekebalan, dan bisa terkena kanker kulit. Yang terakhir ada gelombang sinar gamma. Sinar gamma atau seringkali dinotasikan dengan huruf Yunani gamma adalah sebuah bentuk berenergi dari radiasi elektromagnetik yang diproduksi oleh radioaktivitas atau proses nuklir atau subatomik lainnya seperti penghancuran elektron positron. Panjang gelombang lebih dari 0,02 nanometer dengan rentang frekuensi lebih dari 15 Hz. Adapun manfaat: mensterilisasi peralatan medis di rumah sakit, sterilisasi makanan dan minuman kaleng, dan pembunuh sel kanker. Adapun dampak dari sinar gamma yaitu sindrom radiasi akut seperti mual, keguguran, demam, pingsan, dan kerontokan rambut atau lain-lainnya. Jadi itu dia tadi pembahasan tentang radiasi gelombang elektromagnetik. Sekian dari saya. Sebelum itu, motivasi saya pada kali ini yaitu pendidikan adalah investasi terbesar untuk masa depan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.